Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rafki. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu acceptance testing. Acceptance testing adalah merupakan pengujian yang sangat penting karena pengujian ini berada di akhir siklus testing dan menjadi penentu apakah sebuah sistem layak untuk rilis atau tidak. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan pengertian acceptance testing, tujuan dan waktu pelaksanaannya, siapa yang melakukan, jenis-jenis acceptance testing, serta contoh penerapannya di dunia nyata. Sebelum masuk ke acceptance testing, kita perlu memahami posisi acceptance testing dalam alur pengujian perangkat lunak. Secara umum, tahapan testing adalah smoke testing, kemudian integration testing, lalu system testing. Nah, setelah itu barulah acceptance testing. Dan terakhir, sistem masuk ke tahap production. Smoke testing memastikan aplikasi bisa dijalankan. Integration testing memastikan modul saling terhubung. System testing memastikan sistem berjalan secara teknis. Sedangkan acceptance testing memastikan bahwa sistem benar-benar siap digunakan oleh user dan sesuai kebutuhan bisnis. Oke, selanjutnya kita masuk ke definisi acceptance testing. Apa sih acceptance testing itu? Acceptance testing adalah fase pengujian yang dilakukan untuk menentukan apakah sistem telah memenuhi kebutuhan bisnis, kebutuhan pengguna, dan kriteria penerimaan yang telah ditentukan. Berada dengan sistem testing yang fokus pada sisi teknis, berbeda dengan sistem testing yang fokus pada sisi teknis. Acceptance testing lebih menekankan pada kesiapan bisnis, kenyamanan pengguna, dan kesesuaian dengan skenario dunia nyata. Dengan kata lain, meskipun sistem bebas error secara teknis, jika tidak sesuai dengan kebutuhan user, maka sistem belum bisa diterima. Selanjutnya, tujuan acceptance testing. Tujuan acceptance testing memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, memastikan sistem memenuhi ekspektasi pengguna dan bisnis. Yang kedua, memvalidasi skenario pengguna nyata, bukan hanya skenario teknis. Yang ketiga, mengurangi risiko penolakan sistem oleh user. Yang keempat, menjadi dasar pengambilan keputusan apakah sistem yang dirancang ini, apakah program yang dibikin ini go atau no go. Jadi dilanjut atau enggak, diterima atau enggak sebelum dirilis. Artinya acceptance testing menjadi gerbang terakhir sebelum benar-benar digunakan. Oke, selanjutnya, kapan sih waktu pelaksanaan acceptance testing? Acceptance testing dilakukan setelah sistem testing selesai. Dan selanjutnya, ketika sistem sudah stabil secara teknis dan sebelum sistem dideploy ke production dan sebelum searah terima resmi ke user. Jika digambarkan dalam alur, yang pertama itu smoke testing, lanjut ke integration testing, selanjutnya system testing, selanjutnya acceptance testing, dan selanjutnya production. Jadi acceptance testing bukan sistem testing di awal, tapi validasi akhir. Oke, selanjutnya, siapa sih yang melakukan acceptance testing? Acceptance testing tidak dilakukan oleh developer, melainkan oleh pihak yang memiliki pengguna sistem. Beberapa pihak yang terlibat antara lain, pertama itu end user, ada product owner, ada business stakeholder, dan client atau customer itu sendiri. Tim QA biasanya hanya berperan sebagai fasilitator, bukan pelaku utama pengujian. Hal ini penting agar sistem dinilai langsung oleh pihak yang akan menggunakannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis sistem testing. Acceptance testing terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah UAT, User Acceptance Testing. UAT fokus pada alur kerja pengguna dan kemudahan pengguna sistem. Contohnya admin, kasir, atau staf operasional mencoba sistem sesuai pekerjaan mereka. Yang kedua,
jenis acceptance testing yaitu Business Acceptance Testing atau BAT. BAT fokus pada aturan bisnis seperti diskon, pajak, dan proses persetujuan. Yang ketiga adalah Contract Acceptance Testing. Jenis ini memastikan sistem sesuai dengan isi kontrak antara klien dan vendor. Dan yang terakhir adalah Regulator Acceptance Testing. Testing ini memastikan sistem mematuhi hukum dan regulasi, misalnya perlindungan data dan keamanan informasi. Selanjutnya kita masuk ke acceptance kriteria. Acceptance kriteria adalah syarat atau kondisi yang harus dipenuhi agar sebuah fitur dianggap diterima. Contoh acceptance kriterianya. Yang pertama itu user dapat menyelesaikan checkout tanpa error. Kemudian total harga sesuai dengan perhitungan sistem. Selanjutnya status pesanan diperbarui secara real time. Dan contoh selanjutnya adalah notifikasi muncul dalam waktu tertentu. Dari contoh-contoh yang saya jelaskan di atas, dia akan diterima atau acceptance kriteria yang baik itu ketika jelas, terukur, dapat diuji dan disepakati sejak awal. Jadi acceptance kriteria ini menjadi acuan utama untuk acceptance testing. Selanjutnya acceptance test sederhana. Jadi ini tuh contoh acceptance test sederhana. Kita ambil studi kasus atau contoh skenario proses checkout. Yang pertama, user membeli produk. Kemudian user melakukan pembayaran dan transaksi berhasil tanpa error dan status pesanan diperbarui. Test case seperti ini membantu user dan stakeholder memahami apa yang diuji dan apa yang diharapkan dari sistem. Kemudian selanjutnya acceptance testing dalam Agile. Dalam metode Agile, acceptance testing sangat berkaitan dengan user story. Acceptance kriteria biasanya ditentukan saat sprint planning. UAT bisa dilakukan di setiap sprint, bukan hanya di akhir proyek. Contoh user story. Sebagai mahasiswa, saya ingin melihat nilai agar bisa mengevaluasi hasil belajar. Nah, acceptance kriterianya itu yaitu pertama nilai dapat ditampilkan, data sesuai dengan database, dan dapat diakses tanpa error. Oke, selanjutnya apa aja tools acceptance testing? Ini adalah beberapa tools yang sering digunakan dalam acceptance testing. Antara lain adalah spreadsheet seperti Excel atau Google Sheet, atau juga Microsoft Excel. Nah, kenapa di sini Microsoft Excel? Karena pada umumnya acceptance testing itu dilakukan secara manual, dilakukan oleh user, calon user, admin atau sebagainya. Jadi jarang gitu dilakukan oleh otomatisasi. Jadi ini tuh acceptance testing berbeda dengan testing yang lain, yang mana biasanya dilakukan secara otomatisasi. Pada acceptance testing pada umumnya dilakukan secara manual. Makanya di sini dilakukan makanya di sini tools yang digunakan adalah Excel. Tapi bukan hanya Excel, ada juga Jira untuk tracking UAT-nya. Ada juga TestRail serta staging atau demo environment. Tools ini membantu dokumentasi dan pelaporan hasil testing. Nah, dari yang saya jelaskan tadi, jadi ini adalah beberapa kelebihan dan keterbatasannya. Ada kelebihan dan kekurangan atau kelebihan dan keterbatasannya. Yang pertama, kelebihan acceptance testing. Kelebihannya itu adalah mengurangi risiko kegagalan rilis karena dilakukan sebelum production. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pengguna. Dan ketiga, memastikan sistem benar-benar usable, benar-benar dapat gampang digunakan oleh user. Namun, acceptance testing juga memiliki keterbatasan. Yang pertama adalah bersifat subjektif. Kenapa subjektif? Karena beda user yang menggunakan, beda juga pendapat dia dalam menggunakan aplikasi tersebut. Ada si A mencoba aplikasi ini, menurut dia bagus. Ketika si B mencoba aplikasi ini, katanya jelek.
Jadi ini tuh bersifat subjektif. Dan selanjutnya adalah bergantung pada pemahaman user. Ya, tidak jauh beda ya dengan yang saya jelaskan tadi. Ketiga, tidak mendeteksi bug teknis yang mendalam. Ya, jadi dia tidak fokus pada teknis karena dia hanya berfokus pada sistemnya tuh berjalan dengan benar nggak ketika check out, benar nggak bisa dilakukan pembayaran gitu. Jadi dia tidak fokus pada codingan atau bug dalam teknis. Jadi itulah pokoknya. Terakhir kita masuk ke kesimpulan penutup dari video ini. Sebagai kesimpulan, acceptance testing adalah validasi akhir dari sudut pandang pengguna dan bisnis. Testing ini memastikan bahwa sistem tidak hanya benar-benar secara teknis, tapi juga bernilai dan dapat diterima oleh pengguna. Acceptance testing menjadi penentu apakah sistem ini siap masuk ke tahap produksi atau masih perlu perbaikan. Apakah aplikasi ini go atau no go? Apakah dilanjutkan atau enggak? Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga penjelasan ini dapat membantu memahami pentingnya acceptance testing dalam pengembangan perangkat lunak. Dadah!